Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tukang becak. Ini kenapa saya awali tadi dengan informasi umroh, karena yang mau saya sampaikan ini masih terkait tukang becak. Bapak tahu becak, Pak? Kalau di Jakarta itu ada kendaraan namanya becak roda 3. Di sini ada? Masih ada, Pak? Sudah tidak ada. Tapi tahu penampakannya, Pak, ya? Ada tukang beca bertahun-tahun ingin berangkat umroh dan haji, Pak. Tapi sayangnya ya berapa sih penghasilan tukang beca per hari, Pak? Bisa kita ukur lah, tidak lebih dari 100.000, Pak. Bahkan tidak lebih dari 50.000. Tukang beca ini mau berangkat haji. Suatu malam dia ikut pengajian di masjid. Ada ustadz yang ceramah. Si tukang beca menjadi salah satu jamaah. Seperti Bapak inilah duduk bersimpuh mendengarkan ustadz. Ustadz itu bilang apa? Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita punya niat baik tapi belum ada rezekinya, maka berniatlah, karena niat itu memancing kun fayakun ya Allah, sesuai ayat yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mantapkan niat, pesan si ustadz itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, orang kalau punya niat itu harus banyak-banyak berbagi. Maka berbagilah dengan konsep sedekah, karena sedekah adalah konsep berbagi yang paling luas. Sedekah tidak seperti zakat, sedekah tidak seperti infak, berbagi harus berbentuk. Sedekah bahkan senyum saja itu sedekah. Ustadz mengeluarkan hadis. Waqala Nabi, beliau bersabda Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun. Kata si Ustadz, Rasul bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Yang ketiga, kata Ustadz yang ceramah, Pak, tukang becak masih menyimak. Jangan lupa, orang kalau mau bersedekah pasti akan diuji, dibisikkan oleh setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Kalau sedang diuji dalam urusan sedekah, dua kuncinya, zikir, sholawat. Tukang becak tanya, Ustadz zikirnya bagaimana? Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Yang kedua, sholawat. Gimana sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Pulang dia cerita sama istri, Bu, Bapak tadi dengar Ustadz ceramah, kita mau pergi haji dan umroh. Kata Ustadz kita harus sedekah. Bingung Bapak Bu, sedekah dengan apa? Kita nggak punya uang. Ustadz tadi bilang bisa sedekah dengan apapun. Si ibu dapat ide brilian, istrinya nih dapat ide brilian. Apa kata istrinya? Kalau gitu kan besok Bapak Jumat tuh, karena pengajian pas malam Jumat. Besok hari Jumat Pak, Bapak sedekah saja dengan tenaga. Bapak bawa beca, kalau ada penumpang yang naik beca, nggak usah diambil uangnya. Hitung-hitung sedekah, itu namanya sedekah tenaga. Habis subuh sudah rapih, ini si bapak tukang beca hari Jumat. Dia bawa becanya, dia taruh di bawah pohon beringin. Tahu pohon beringin, Pak? Pohon yang lebat. Dia taruh di situ sambil nunggu penumpang karena masih pagi belum ada orang. Dia duduk di atas becanya. Angin sepoi-sepoi, semriwi. Kalau sudah angin sepoi-sepoi, tidur ini tukang beca. Tidurnya nyenyak, nikmat. Lihat, banyak orang yang tidur di atas spring bed mereknya King Oil, harga 30 juta, tidur nggak nyenyak. Kenapa? Karena dia beli kasurnya nyicil 12 tahun.
Ini tukang becak tidurnya nikmat, Pak. Saking nikmatnya dia mangap. Tahu mangap, Pak? Mulutnya terbuka. Apa kata orang Bengkulu mangap? Apa? Sama. Mangap. Sudah mangap ngiler pula, Pak. Tiba-tiba tidak jauh dari becak ada mobil Fortuner VRZ keluaran terbaru. Mobil itu tiba-tiba mendadak berhenti, mogok, Pak. Apa kata orang Bengkulu mogok? Hah? Macet. Mogok. Itu yang keluar dari mobil, Pak. Masya Allah, punten. Badannya besar, Pak. Pak Haji, karena pakai peci haji. Siapa nama Pak Hajinya? Ada, yang pasti bukan Haji Torik yang 2 bulan sudah haji. Itu mah Haji Torik, beda ini. Badannya besar, pakai peci haji. Turun pun susah dari mobilnya, Pak. Saking besarnya karena berat 120 kilo. Dia turun, kunci remote mati. Dia tutup, dia kunci manual. Handphone habis baterai. Power bank tidak bawa. Rumahnya tidak jauh lagi, Pak. Mungkin sekitar 200 meter sudah sampai. Tapi karena mobil tidak bisa di starter, mogok, dia bingung mau naik apa. Jalan kaki pun berat, Pak. 120 kilo. Dia nengok kanan kiri. Kalau kata orang Betawi, celana celinguk. Apa orang sini bilang? Sama. Tengok kanan, tengok kiri. Itu ada becak lagi nganggur. Dia mau naik becak. Dia hampiri, tukang becak lagi tidur, dicolek. Assalamualaikum, Bang. Tukang becak kaget bangun. Masya Allah, ini manusia apa beruang sirkus? Besar, Pak. Apa kata Pak Haji? Bang, bisa bawa saya, antar saya ke rumah, tidak jauh 200 meter. Masya Allah, si tukang becak langsung ingat pesan Ustadz semalam. Kalau mau sedekah, pasti akan diuji dengan ujian yang berat. Ini bukan ujiannya yang cuma berat, Pak. Sampai orang-orangnya pun berat. Ya inilah ujian. Silahkan, Pak. Tidak jauh, Pak. Tidak, Pak. Tinggal lurus, Bang. Sebentar sampai kok. Naiklah dia, Pak. Beca biasanya muat 3 orang. Ini saking besarnya, 1 orang pun masih kurang tempatnya. Dia duduk, Masya Allah. Itu tukang beca digoes. Di kayu. Apa orang sini bilang, Pak? Di kayu, digoes, diinjot, kata orang Betawi. Ketika sudah di kayu, Pak, Masya Allah, benar-benar berat itu, Pak. Dia ingat pesan Ustadz berikutnya, kalau diuji berat dengan sedekah, zikir dan salawat. Sambil dia bawa beban berat, dia zikir. Subhanallah. Itu untung nggak keluar dari belakang. Saking berat, masih berat juga. Salawat dia baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking beratnya. Di tengah jalan, Pak, ada jalan ditutup pakai balok kayu. Ada tulisannya sedang ada pesta, panggung dangdut. Wah, pening ini tukang beca. Pak Haji, ini ditutup lewat mana? Ya sudah, Bang, nanti saya tambahkan lagi. Muter saja sedikit. Tidak usah jauh, nanti saya tambahkan. Pak, Bapak tahu kan, mindahin beca itu kan harus diangkat. Yang dibawa ini 5 karung beras, Pak. Diangkat pun ngos-ngosan. Tahu ngos-ngosan? Apa orang Bengkulu bilang? Bengas. Bengas. Masya Allah, bengas. Pening bahasa itu. Bengas
Mengas. Mengas. Oh. Ini tukang beca mengas. Ngos-ngosan alias mengas. Mengas apa mengas-ngasan? Oh, mengasan. Mengas Pak, itu tanjakan Pak, mengas. Muhammad sholli ala Muhammad. Udah kayak orang lihat gondorwo Pak. Si Pak Haji tahu diri Pak, itu tanjakan berat. Apa kata Pak Haji? Bang, kita tukar posisi saja. Abang di depan, saya yang ngayuh ini becak. Kata tukang becak, jangan dikayu, patah beca saya. Dorong saja Pak. Oke, siap. Nah, tukerlah posisi. Tukang becak di depan, itu Pak Haji dorong-dorong dari belakang Pak. Itu mengasnya 10 kali lipat. Tibalah di rumah si Pak Haji. Besar Pak rumah. Tukang becak sampai terbelalak matanya, melotot. Masya Allah, ini rumah berlantai-lantai megah, terlihat garasinya besar, halamannya luas. Kemudian Pak Haji mengeluarkan uang 50.000. Seperti tadi saya mengeluarkan 50.000. Bang, biasanya kalau tidak muter ada pesta tadi, dari tempat pangkalan beca sampai sini 30.000. Karena abang sudah mengas-mengas, ngos-ngosan, saya tambah 20.000 jadi 50. Dikasihlah itu, disodorkan itu dikasih. Tukang becak bilang apa? Sambil tangannya begini, maaf Pak Haji, bukan saya tidak mau menerima, saya sudah niat dari semalam. Hari ini berapapun uang yang saya dapat dari tarik becak, saya tidak ambil. Saya sudah niat sedekah dengan tenaga. Kata Pak Haji, ambil saja Pak, nggak apa-apa Bang, ambil Bang. Rezeki apa? Tidak Pak, saya tidak bisa terima. Ini betul-betul tidak mau terima. Kalau kita kan nggak begitu Pak, tangan kanan begini, kirinya begini. Maaf Pak, ini betul-betul tidak Pak, tidak Pak, tidak diterima. Ini Pak Haji marah. Tukang becak udah miskin, sombong. Kaya sombong wajar. Orang miskin sombong, 50.000 disedekahin. Kata si Pak Haji, biar Jumat depan saya datangi lagi becanya. Berlalu 1 Jumat, tiba hari Jumat, datang lagi dia ke pohon beringin Pak. Datang dia ke pohon beringin lagi, tukang becak sedang tidak tidur. Tapi dia melihat Pak Haji dari jauh datang, kedengeran bunyinya Pak, bong, bong. Pas dia lihat, dalam hati tukang beca apa? Masya Allah, kiamat tiba ini. Pak Haji mau naik lagi? Iya Mas, tolong antar saya lagi. Pesta sudah selesai, tidak lewat kanan lagi, lurus sampai. Sampai di rumah Pak Haji, Jumat kemarin berapa Bu? Kali itu dikalikan 10 jadi berapa? 500.000. Mas, Jumat kemarin sampean boleh tolak rezeki saya 50.000. Memang saya niat untuk sampean rezekinya. 500.000 ini jangan GR. Jangan percaya diri dulu, ini bukan buat Mas. Ini rezeki untuk istri Mas, tidak boleh ditolak. Haram menolak rezeki istri. Apa kata tukang beca? Pak Haji, maaf, yang niat sedekah hari Jumat bukan cuma saya. Istri saya dagang nasi uduk. Tahu nasi uduk Bu? Nasi uduk tahu? Ada nasi uduk di sini? Mana? 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 Katanya ada apa? Istri saya dagang nasi uduk. Hari Jumat ini dia juga sedekah dengan nasi uduknya Pak. Maaf,
karena istri saya juga sudah niat sedekah dan kami niat bersama untuk sedekah di hari Jumat, uang tidak bisa saya terima. Makin kesel ini Pak Haji, 500.000 ditolak padahal buat istri. Jumat depan saya datangi lagi, penasaran, datangi lagi Pak. Tukang becak lihat lagi, kata tukang becak, wah kiamat kubro. Mungkin seminggu sudah nambah 2 kilo berarti Pak. Naik lagi sampai di rumah Pak Haji, minggu pertama 50, Jumat kedua 500, dikali 10 dia taruh dalam kantong kresek. Tahu kresek? Apa orang sini bilang kresek? Asoy. Serius Pak? Asoy. Asoy itu kalau kata orang Betawi mantap. Asoy coy, mantap coy. Di sini asoy kresek Pak. Mati awak. Bawa uang 5 juta dalam asoy, pakai shot asoy. Di dalam kresek 5 juta. Mas, jangan GR. Ini bukan buat Mas, bukan buat istri. Ini buat anak-anak sampean. Bu. Oi. Masih hidup? Andai yang tukang beca suami ibu jujur, dikasih uang 5 juta, harusnya kalau tukang beca itu suami ibu, dikasih 5 juta, ambil apa tidak? Allah Maha Adil Pak. Ini pun istri saya model begini Pak, besok pagi saya tukar tambah Pak. Akhirnya Masya Allah, apa kata si tukang beca? Anak-anak saya juga bersedekah Pak. Sekeluarga sedekah 5 juta, tidak bisa saya terima Pak. Maaf lahir batin. Bapak silahkan dikasih ke orang lain. Masya Allah, ini orang dengan uang seberapapun tidak goyang niat sedekahnya Pak, tidak bergeser niat baiknya. Subhanallah. Kita niat baik tergantung fulus. Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. 500.000, tidak Pak, saya sedekah. 3 juta, tidak Pak. 5 juta, tidak Pak. 50 juta, boleh lah. Bingung. Penasaran ini ini Pak Haji. Ya Allah, seperti apa rumahnya tukang beca? Besoknya dia datangi Pak. Ya Allah, rumahnya reot. Tahu reot? Miring. Kata orang Betawi mah doyong, kena angin terbang. Apa kata orang Bengkulu reot? Rapuh. Ya. Apa? Bowo. Pakai R. Bowo. Bowo. Stres saya pulang dari sini. Udah kresek dibilang asoy pula. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, dia lihat rumahnya ya begitulah Pak pokoknya. Rumahnya reot Pak, miring. Dia datangi, pintunya pun ala kadarnya, kayu yang sudah rapuh, setengah dari batako. Tahu batako Pak? Setengah dari bambu bilik yang sudah bolong-bolong. Ini ada tukang beca, rumah sudah mau rubuh, 5 juta ditolak. Padahal 5 juta bisa benahi rumah ini sampai selesai Pak. Ini mungkin rumah harganya cuma 2 juta. Masya Allah, dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Berapa kali? Sunnah 3 kali.
Tidak ada yang jawab. Ini Pak Haji kepo. Tahu kepo Pak? Penasaran kayak apa penampakan di dalam rumah. Ada bilik-bilik bambu yang bolong itu, dia sedikit intip, dia masukkan matanya, ya Allah, lantainya dari tanah yang pecah-pecah itu. Tidak ada lemari, lemari hanya miring saja. Ada piring kaleng, gelas kaleng yang model dulu kembang-kembang, masih ingat Pak? Itu piring dan gelas kalengnya sudah gompal-gompal Pak. Catnya sudah terkelupas, gompal bahasa Betawi. Orang Bengkulu bilang apa? Gompal. Ngeletik. Bapak jangan ngerjain saya Pak. Takutnya ngerjain saya. Ngeletik. Ngeletik bukan yang gini-gini Bu. Oh itu digelitik. Itu piring-piringnya ngeletik. Bu. Masya Allah, tidak ada orang. Sayup-sayup dia dengar ada suara tukang beca. Bilang apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Lagi mimpin sholat istri dan anak-anaknya. Pak Haji makin kepo. Kalau tadi matanya, sekarang telinganya masuk. Dia mau dengar. Oh subhanallah, istri dan anaknya ada 2 orang, perempuan 1, laki-laki 1. Dalam hati si Pak Haji, tukang becak yang seperti ini pasti doanya serba minta, serba request, serba minta sama Allah, minta dikayakan, minta rumah mewah, minta anak-anak bisa kuliah jauh. Pasti tukang becak doanya serba minta. Dia pengen tahu apa doanya. Si tukang becak selesai salam bilang apa? Bu, nah, yuk kita berdoa, angkat kedua tangan kita. Tukang becak berdoa, tidak bisa bahasa Arab, dia dengan bahasa Indonesia. Pak Haji sudah berpikir overthinking, pasti doanya serba meminta. Bapak Ibu, kalimat pertama yang keluar dari mulut tukang becak memimpin doa apa? Duhai Allah, terima kasih atas segala anugerah yang Engkau titipkan dalam hidup kami. Begitu banyak rezeki yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku badan yang sehat sehingga bisa bekerja dan bersedekah. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan istri yang soleha, taat kepada suami, anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, taat kepada orang tuanya. Terima kasih ya Allah. Biar kami hina di mata manusia ya Allah, tapi jangan Engkau hinakan kami di mata Engkau ya Allah. Terima doa kami, tahajud kami, sedekah kami, terima ya Allah. Biar kami tidak punya apa-apa di dunia, tapi ya Allah, terima kami di surga-Mu nanti ya Allah. Subhanallah. Itu ya, hidup adanya seperti itu Pak, rumah ala kadarnya, masih dibilang terima kasih atas anugerah dan kekayaan dari Engkau. Subhanallah. Tidak sadar Pak Haji ikut meneteskan air mata. Dia berpikir selama ini hidup mewah, istri cantik, anak di luar negeri, rumah megah, tapi hatinya kosong. Tidak seperti tukang beca yang bersyukur sambil menetes air mata. Bapak Ibu, tidak sadar kalau dia sedang sandarkan badannya di tembok rumah. 120 kilo nyender di rumah gubuk Pak. Lebih dari 10 menit dia mendengar doa. Itu ketika mau berdoa selesai, fil alamina innaka hamidum majid, kemudian dia baca Rabbana atina, tiba-tiba gitu rumah. Buah, jatuh, temboknya hancur sehancur-hancurnya, berikut atapnya Pak.
Masya Allah, itu dua anaknya sampai bilang ke bapaknya tukang beca, ayah langsung dapat rezeki dari langit ayah. Pas dilihat, Masya Allah, itu bapak Pak sudah berdebu Pak. Dia tidak bisa apa-apa, bangun pun susah saking beratnya. Dia terseok-seok, dia ngesot Pak. Tahu ngesot Pak? Apa orang sini bilang ngesot itu? Ngasai, ngasang. Ya pokoknya terseok-seok Pak. Sambil dia seret-seret badannya, dia hampiri tukang beca. Diambil tangan tukang beca, diciumi. Setelah diciumi, dia peluk itu tukang beca. Mas, terima kasih. Puluhan tahun saya hidup, semakin menua, semakin lemah, semakin kosong hati saya. Bingung saya mencari ketenangan ada di mana. Baru di rumah ini saya menemukan ketenangan. Doa-doa dari sampean seperti air mengalir yang menghilangkan haus dahaga di tenggorokan saya. Terima kasih Mas. Mas boleh tolak 50.000 saya. Mas boleh tolak 500 bahkan 5 juta. Tapi Mas, kali ini jangan nolak. Mas, istri dan anak-anak, tahun depan saya ajak semua berangkat haji ke tanah suci. Masya Allah, Ibu. Boleh Ibu Bapak ikuti yang saya sampaikan ya, sama-sama anggap kita sedang merindukan tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, tukang beca baca labbaik tambah nangis. Apa kata Pak Haji? Mas, saya baru bangun sekolah Islam modern besar, baru jadi. Di sudut sekolah ada rumah yang belum ditempati, di sebelahnya ada kantin, karena memang saya niat buka kantin. Mas, selain berangkat haji, tolong tempati rumah itu, jaga sekolah saya. Tinggal di situ, silahkan istri Mas dagang, lanjutkan dagang di kantin sekolah. Anak-anak Mas, 2 anak saya yang jamin dan garansi mereka meraih pendidikan sampai ke bangku kuliah. Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah the power of sedekah. Dan sebaik-baiknya sedekah itu harus lillahi ta'ala. Jangan sedekah hanya mengharap dunia.